Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Baik, pada video kali ini aku mau cerita tentang kegiatan WKG atau diklat WKG itu ngapain aja. Jadi, ini video diambil pada hari Rabu kemarin, tanggal 10 Januari 2023, di mana kelas aku PPLG 01 melaksanakan diklat WKG. Apa sih itu WKG? WKG adalah wawasan kebinekaan global. Jadi, kita akan diberikan sebuah materi terkait kebinekaan global. Kegiatan ini diawali dengan pretest untuk menguji pemahaman awal kita tentang wawasan kebinekaan global. Jadi, di sini kita akan dipandu oleh dua dosen pengampu. Kebetulan dosen ini merupakan dosen yang mengajar di kelas kami, yaitu Prof. Syaad dan Pak Wahyu Nur. Kegiatan ini dimulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore ya. Jadi diklat wawasan kebinekaan global ini membahas 5 topik materi, antara lain yang pertama yaitu dunia yang berwarna, topik yang kedua Indonesia yang harmoni, topik yang ketiga damai dimulai dari diri, topik yang keempat sekolahku bineka, dan topik yang kelima yaitu sekolahku yang damai. Di mana di setiap materi nanti kita akan diberikan waktu untuk berefleksi dan kemudian dituliskan di lembar sticky note, dan juga ada permainannya juga. Jadi ada sebuah game untuk mencocokkan jenis gambar yang berupa wajah, kemudian dicocokkan dengan asal usul negaranya, dan juga ada bermain peran di situ. Nah, pada video ini kita juga disuruh membuat identitas, yaitu nama dan makna dari nama kita. Jadi kita dibagi menjadi beberapa kelompok dan kemudian berdiskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan ditempel pada kertas manila yang sudah disiapkan. Selanjutnya, di sini kita menyimak video-video yang ditampilkan di setiap topik. Hampir 80% dari fasilitas dan bangunan rusak. Tahukah Anda, konflik ini hanya dipicu oleh perkelahian dua orang pemuda. Kemudian yang ini kita bermain peran dan dipresentasikan di depan kelas. Pertanyaan setiap kelompok itu berbeda-beda ya. Nah, ini tampilan dari beberapa kelompok di kelas kami pada saat mereka presentasi. Lanjutkan yang berperan sebagai guru. Saya di sini berperan sebagai guru. Misalkan saya sebagai guru, saya akan mengikutkan sekolah saya untuk kegiatan itu, karena menurut saya itu hal yang positif untuk menambah wawasan kita. Karena dengan mengunjungi tempat ibadah, peserta didik itu akan tahu beraneka ragam perbedaan yang ada, dan dia bisa menunjukkan toleransi terhadap kawan di sekolahnya, seperti itu. Dilanjutkan, saya berperan sebagai orang tua. Di sini saya juga akan memperbolehkan anak saya untuk mengikuti program yang diadakan oleh sekolah, yaitu jelajah bineka, supaya anak-anak jadi tahu gitu ketika mereka berkado. Baik, di sini kami dari kelompok kita ingin memberikan tanggapan dan pandangan kami mengenai pertanyaan nomor 3, di mana misal ada calon siswa dengan aliran agama atau kepercayaan minoritas yang oleh sebagian orang itu dituduh sesat, maka apakah akan diterima? Nah, tanggapan kami dimulai dari siswa dulu. Oke, saya sebagai siswa pertama, karena kasusnya di sini adalah sebagian orang di lingkungan kami menuduh
calon siswa tersebut menganut aliran yang sesat, pasti berita itu akan gempar sekali di kalangan siswa-siswa yang lain. Saya sebagai siswa yang eksploratif tetap menerima calon teman saya sebagai siswa tersebut karena saya akan lebih penasaran apa sih yang bikin beda kepercayaan saya dan kepercayaan calon siswa tersebut. Selanjutnya saya kedua dari saya sendiri karena ini kan kasusnya masih menunjuk, jadi kan belum tahu itu betul atau tidaknya kalau dia itu menganut ajaran sesat. Jadi kalau dari saya sendiri itu tidak apa-apa selama kalau siswa tadi tidak memberikan dampak buruk yang sangat berarti kepada saya atau teman-teman saya yang lain. Yang selanjutnya yaitu Orang tua dulu. Saya sebagai orang tua di mana saya mendapatkan cerita dari anak-anak bahwa itu kan masih dituduh sebagai aliran sesat. Nah, saya kembalikan lagi ke pihak sekolah, bagaimana pihak sekolah akan menangani dan menyelidikinya, apakah siswa tersebut merupakan aliran sesat atau tidak. Jika memang dia merupakan aliran sesat, saya sebagai orang tua menolaknya. Jika memang anak tersebut tidak berada di aliran sesat, saya akan menerimanya. Selanjutnya dari segi guru, realitanya kalau guru manut apa kata kebijakan sekolah ya kalau untuk penerimaan siswa. Namun jika dari pendapat misal saya adalah guru di sekolah tersebut, pertama kita harus benar-benar sadar ya dampaknya kalau memang desas-desus atau tuduhan itu benar, itu pasti akan sangat beresiko. Apalagi usia-usia anak sekolah itu kan masih kepo-keponya ya. Nanti takutnya tadi yang siswa satu kan dijelaskan ya pasti dia akan merasa penasaran gitu, apa sih bedanya antara apa yang saya yakini dengan yang dia yakini. Nah, rasa kepo-kepo seperti itu juga akan membahayakan gitu kalau misal ada kebenaran pada tuduhan tersebut. Maka dari itu selaku guru ada baiknya untuk menggali terlebih dahulu informasi sebelum siswa tersebut diterima. Adapun cara eksplorasi informasinya, pertama itu mungkin bisa dengan stalking itu ya, media sosial ya mungkin. Dimulai dari siswa dulu. Kebetulan saya sendiri sebagai siswa. Kalau dari saya sendiri itu saya setuju walaupun siswa di sini kan dijelaskan bahwasanya kandidat buat anaknya itu sangat-sangat berpotensial ya. Dan itu akan mungkin membawa perubahan kegiatan pada sekolah tersebut, bukan pada perubahan lingkungan sekolah tersebut. Jadi gurunya ini tidak keberatan. Siapapun boleh mencalonkan diri sebagai ketua OSIS terlepas dari suku, agama, dan ras, asalkan visi dan misinya sesuai dengan. Itu saya setuju karena siswa mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Lalu itu kan masih satu kandidat yang kuat ya, dan ini sifatnya kan pemilihan, juga bisa mengajarkan siswa itu. Kepala sekolah hanya memberikan fasilitas dan ruang kepada calon-calon kandidat untuk menyampaikan atau mengutarakan. Tapi menyangkut dengan hal agama, jadi tidak ada kaitannya dengan agama. Kita tetap perbolehkan, tetapi ada syaratnya. Kalau dari perwakilan guru seperti itu. Mungkin dari perwakilan komite atau panitia orang tua, saya agak mencemaskan di agamanya. Soalnya menurut saya dari siswa yang masih SMK itu kan masih kayak eksplorasi dari diri. Takutnya nanti ada sesuatu hal yang di sekolah sih, kita kan di pihak sekolah itu harus mengajarkan ke anak didik kita tentang ilmu pengetahuan dan realita kenyataan nih. Jadi keberagaman yang ada di masyarakat itu harus disampaikan dulu ke anak didik kita. Harus bagaimana cara kita menyikapinya, itu yang akan menjadi ilmu pengetahuan bagi mereka. Agenda dalam kunjungan tersebut. Kemudian yang kedua, saya setuju yang bisa menambah teman, relasi, dan dapat bertukar pikiran kepada teman yang baru. Jadi saya selaku kepala sekolah akan menjelaskan bahwa kunjungan tersebut ditujukan untuk
sekolah tersebut melakukan sharing diskusi dengan kami, karena kita kan alhamdulillah baik secara administratif, jadi ya sekolah tersebut ingin belajar administratif yang baik kepada sekolah kami. Dan terkait model siswa yang eksplor. Yang selanjutnya adalah komunitas orang tua. Terima kasih. Saya sebagai komite orang tua. Komite ya? Ya. Walik berarti. Lanjut. Saya sebagai komite orang tua, tentunya kami khawatir bagaimana orang Kristen kok masuk ke sekolah Islam. Ini apakah nanti berpengaruh positif kepada siswa yang Islam atau sebaliknya, apakah mereka nanti akan siswa pada intinya menerima dengan tangan terbuka oleh kunjungan dari sekolah Kristen dan berusaha menjalin komunikasi dengan baik kepada siswa-siswa dari sekolah. Terus yang kedua biasanya untuk cuci mata. Nah, pada video ini kita masuk di topik kelima, yaitu sekolahku yang damai, di mana di situ kita akan bermain game untuk mengidentifikasi apa saja ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang bisa ditingkatkan untuk memperkuatnya sehingga sekolah bisa terhindar dari sebuah resiko. Jadi nanti itu ada penentuan game goalsnya. Di situ akan ada rumusnya, di mana ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Nah, jadi sehingga jika dapat sedikit resiko maka dialah pemenangnya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi nanti akan ada penjelasannya sebelum dimulai permainannya. Nah, pada sesi terakhir ini ada post test, di mana post test ini untuk menguji sejauh mana pemahaman kita setelah mengikuti kegiatan wawasan kebinekaan ini. Tak lupa di penghujung kegiatan ada sesi dokumentasi sebagai laporan kegiatan hari ini yang nantinya diupload pada Google Form dari kampus. Demikian video aku kali ini. Nah, kira-kira gambaran kegiatan WKG itu seperti itu. Jangan lupa like, share, and comment ya, supaya kalian tahu kegiatan-kegiatan selanjutnya yang dilakukan di PPG Praja Batan.